Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tema renungan saat ini adalah merdeka dari sakit hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang laki-laki Jepang ikut kontes pidato pada akhir Perang Dunia Kedua. Ia memilih tema kekudusan kerja. Sebagian orang tersenyum ketika mendengar tema yang dipilih tersebut. Tetapi ketika mendengar kisahnya, senyuman mereka berubah menjadi tangisan. Ia menceritakan bahwa orang tuanya bersama rumahnya hancur ketika bom meledak di Nagasaki. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang masih hidup. Mereka adalah pengikut Yesus. Kemudian mereka bertiga berdoa di atas rumah mereka yang telah menjadi abu. Mereka meminta petunjuk dari Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus bekerja. Kita bisa bekerja dan kita harus melakukannya." Mereka mulai membangun sebuah gubuk kecil dari kumpulan bekas sisa-sisa tiang dan papan. Mereka bisa mengatasi rasa dendam dan kepahitan yang menyebabkan hidup mereka muram. Mereka melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mendatangkan penderitaan bagi mereka. Pada akhirnya mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, menyimpan dendam hanya merugikan diri sendiri. Orang yang selalu berusaha memelihara kerohaniannya tidak akan pernah mengizinkan dendam ada di dalam diri mereka. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2. Sebenarnya ketika kita menaruh dendam kepada orang lain, yang terluka adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci atau yang membuat kita dendam tidak merasakan apa-apa. Dia menikmati hidupnya sementara kita menyiksa diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita bangkit dan siap untuk mulai melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kita, agar pengorbanan dan penebusan Yesus di kayu salib bagi kita tidak sia-sia. Kalau Yesus yang adalah Tuhan saja mau mengampuni dosa kita, mengapa kita justru menahan dosa orang lain dalam diri kita? Maukah kita mengampuni orang tua, saudara, teman, sahabat, dan orang lain yang pernah menyakiti kita? Jika kita ingin bebas merdeka, segera lakukanlah. Hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sudahkah kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Jika masih ada, segera bereskanlah. Singkirkan sakit hati, berikan pengampunan kepada mereka yang pernah menyakiti. Hiduplah dalam pertobatan. Niscaya kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin hidup merdeka, lepas dari keterikatan dendam dan kebencian.
Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, bersihkanlah setiap luka yang pernah ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bebas merdeka, yang dipenuhi oleh roh sukacita dari Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur karena berkat-berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin, pejabat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya. Berikanlah hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Biarlah Tuhan limpahkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa kami, ampuni pejabat-pejabat tinggi yang melakukan perbuatan tidak berkenan di hati Tuhan. Berikanlah pengampunan, berikanlah anugerah dan berkat-Mu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mencintai kami. Karena itu kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.